Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Sam di Tentang Perjalanan. Ya, kali ini saya mau cerita tentang uang. Nah, bagaimana ceritanya tentang uang ini? Kalau penasaran, kita lanjut. Joko adalah nama samaran yang aslinya emang gak boleh disebutkan. Joko ini seorang kepala rumah tangga, memiliki istri satu dan satu orang putra. Anaknya namanya Andi. Joko ini baru saja dikeluarkan dari pekerjaannya karena masalah kelalaian. Di sini nggak diceritakan apa yang membuat Joko dipecat dari pekerjaannya. Joko pun bingung karena dia harus membayar kontrakan, menghidupi anak dan istrinya, dan kebutuhan rumah tangga itu nggak sedikit. Si Joko pusing 7 keliling. Dia mencoba memanage uang sisa gajinya untuk kehidupan sehari-hari. Dan akhirnya uang pun habis dengan pekerjaan sebagai buruh di sebuah bengkel las. Gajinya kan dia per minggu. Uang gaji 1 minggu ini ya pasti sudah habis untuk waktu kurang dari 1 minggu. Karena hal itu dia mencoba kasbon di warung-warung terdekat. Dan akhirnya sampai di titik jenuh, warung itu memberikan utangan sembako kepada keluarga Joko. Dulu belum ada pinjol kayak zaman sekarang. Dan nggak banyak bang keliling yang naik motor itu dari kota-kota lain, belum banyak. Uang Joko sudah habis, bahan baku untuk makanan di rumah pun sudah habis. Joko bingung. Malam itu dia mencoba, Joko berusaha menghilangkan penat. Dia ke dekat sungai yang ada dapuran empring, yang sering orang tuh duduk di situ buat menghilangkan kejenuhan rutinitas. Kebetulan waktu itu dia sendirian. Dia berjalan sendiri menuju ke dekat sungai tersebut. Kebetulan ini kampung Joko, yang ini sungai, ini dapuran empring, pohon-pohon bambu lebat gitu. Nah, di belakang pohon bambu ini itu ada pasetran. Dalam bahasa Indonesianya kuburan. Kuburannya emang bukan kuburan yang angker atau wingit, cuma ya kuburan biasa, kuburan umum. Sebelum sampai tiba di lokasi itu, Joko sambil melihat-lihat di jalan, siapa tahu ada rokok kretek jatuh atau dibuang sama yang rokok sebelum habis banget gitu. Dia memungut puntung-puntung rokok itu untuk dirokok nantinya waktu di dekat sungai itu. Satu demi satu dia ambili puntung-puntung rokok itu. Terkumpullah beberapa batang rokok yang sudah second. Lalu sesampainya di pinggir sungai, dia berusaha menenangkan pikirannya dengan mendengarkan aliran sungai, suara-suara hewan malam di sungai itu. Dia duduk melamun beberapa saat. Seperti orang gila, dia ngomong sendiri. Dia ngomong gini, "Wahai penunggu sungai, wahai penunggu sekitar sini, berikan aku uang." Itu kata-kata dia. Lalu dia ketawa sendiri
ketawa seperti orang gila. Dia omongnya gini, aku wis edan boyo. Apa aku sudah gila ngomong sendiri? Nggak ada siapa-siapa di sini. Saking cepetnya itu, pikirannya itu udah buntu. Lalu waktu sudah menunjukkan pukul 11:30 malam. Joko pun berusaha balik badan, mau arah pulang. Jalan setapak dia lalui. Baru 3 langkah, kepala Joko dilempar batu. Entah siapa yang melemparnya. Dia balik badan lagi, dia mau marah. Dia cari batu itu mau dilempar balik ke entah kemana. Batu itu dibuntel sama kertas. Dengan korek dia melihat kertas itu apa. Ternyata uang pecahan 20.000. Wih, serius nih. Dia agak lega nih. Agak gimana ya? Agak sedikit bisa bernapas karena besok pagi anaknya bisa makan. Dia lalu saking senengnya, dia itu teriak di tengah-tengah kayak semak belukar itu. Nanti kalau saya udah kaya, dia teriak gitu, uangnya tak balikin. Saking senengnya, orang udah mentok ada yang ngasih uang tuh nggak tahu siapa, entah siapapun orangnya pasti seneng. Lalu ada suara parau berkata begini, tidak usah dikembalikan, uang itu buat kamu, tapi aku minta satu hal, yaitu babon angkrem. Teman-teman tahu nggak apa itu babon angkrem? Di dalam pikirannya si Joko, dia hanya nanti mengembalikan ayam yang sedang mengerami telur. Oh, itu mah perkara gampang. Kalau udah kaya kan bisa beli ayam mau setrek juga bisa kalau udah kaya. Lalu Joko pulang dengan kegirangan. Ditaruhlah uang itu di dompet. Seperti biasa, habis nemu uang dimasukkan dompet. Kantongin uang itu. Dia pulang, anak istrinya udah tidur. Dia masuk rumah, dia cuci muka, dia tidur. Besok pagi ada sedikit keributan di rumah Joko ini, yaitu anaknya nangis karena lapar. Joko terbangun, ada apa ini kok anaknya nangis? Pak, anaknya ngelih, anaknya lapar. Oh iya, tenang. Dia ingat waktu, oh iya gitu, belum, masih setengah sadar dia. Lalu dia ingat kalau semalam habis dapat rezeki nomplok. Dia langsung bergegas ke tukang pecel yang biasa nongkrong di pinggir jalan itu kalau pagi-pagi buat sarapan. Dia beli pecel itu 3 bungkus. Pecel pedas 1, pecel yang sedang pedesnya 1, dan bakmi cap jahe 1 buat anaknya, nggak pedes. Totalnya 6.000. Itu pecel harganya 2.000-an. Setelah transaksi dengan penjualnya, dikasihlah dia kembalian 14.000. Lalu dia pulang dengan sedikit lega lah. Nama juga seorang bapak, anaknya lapar ya pasti pusing. Dia pulang, dibagilah itu makanan ke anak dan istrinya. Adik ini, ibu ini bapak, ya makanlah bareng dia. Mereka sarapan bersama di pagi hari itu, yang biasanya tidak terjadi karena kesibukan Joko pagi-pagi harus berangkat ke workshop, istrinya di dapur, dan si anak ini masih tidur. Ini karena lapar, anaknya ngebangun gasik. Lalu nggak lama kemudian
selesai sarapan. Habis makan enaknya apa toh? Ngerokok. Joko nggak punya rokok karena nggak punya uang tadinya. Wah, dia kepikiran mau ngecer rokok di warung depan rumah yang sering dia utangi. Lalu dia belilah rokok dengan uang yang ada dompetnya tadi, 14.000. Bu, rokok gudang garam ya, 1 batang. Harganya kan 500 perak. Dia lihat uangnya lagi. Loh, 20.000-nya kok ada lagi, ditambah 14.000. Total uang di dompet ada 34.000. Kaget Joko. Ya udah deh, akhirnya, Bu, utang yang kemarin berapa? Utangnya kemarin 25.000, ini rokoknya sebatang 500, jadi 25.500. Ya udah Bu, sekalian tuh rokoknya 2 batang, jadikan 1.000, totalnya 26.000. Dibayarlah warung itu sama Joko dengan uang 20 ribuan yang tadi, yang dari sungai, dan uang 10 ribuan, totalnya 30.000, kembaliannya 4.000. Nyata-nyata di dompet ada uang 4.000 dan 4.000, totalnya berapa? 8.000 di dompet nih. Terus utang lunas, Joko beli rokok. Dia jalan ke rumah sambil sebat. Sambil ngerokok, jalan ke rumah. Dia bilang sama istrinya, utang warung depan wis lunas. Dia bilang, alhamdulillah Pak, dapat uang dari mana? Kemarin saya nemu uang. Dia gitu aja lah. Singkat cerita, si Joko iseng-iseng buka dompetnya. Loh, di dompetnya ada uang 28.000. Uang 20 ribuan yang tadi dan uang 8.000. Totalnya 28.000. Joko kaget. Loh, berarti uang ini setiap tak belanjain pasti balik. Joko seneng banget, bukan kepalang. Dia pun udah tahu alurnya akan bagaimana. Akhirnya Joko beli barang-barang yang receh, yang 1.000-an, yang 2.000-an, dan itu terus menerus. Uang itu balik ditambah uang kembalian. Dia emang sengaja sih beli barang-barang receh supaya uang yang beneran tuh ngumpul. Singkat cerita lagi, akhirnya Joko bisa membeli barang-barang yang dia inginkan. Anaknya juga punya baju-baju yang bagus. Dia beli motor dengan kredit. Lalu dia bisa bayar kontrakan. Akhirnya dengan kebahagiaan itu, Joko quick sama istrinya. Nggak lama kemudian istrinya hamil umur kandungan 7 bulan, istrinya meninggal. Wah, Joko sedih di situ. Yang istrinya mungkin baru aja pengen menikmati hasil dari pekerjaan Joko yang santuy ini, malah mendahului. Joko nangis, anaknya sedih. Tapi itu nggak berlangsung lama. Joko dengan finansial yang bagus, akhirnya dia menikah lagi dengan izin sama anaknya. Kalau dia ingin menikah lagi dan anaknya mengiyakan, kebetulan anaknya kan laki-laki. Dia menikah lagi, acaranya lumayan gede yang ini. Istrinya hamil lagi, umur kandungan 7 bulan, meninggal. Begitu sampai Joko menikah lagi, istrinya mengandung 7 bulan, meninggal lagi. Joko bingung. Akhirnya dia gini,
berkata dalam hati, kalau nanti dia menikah lagi, istrinya meninggal lagi, dia tidak menikah lagi. Akhirnya di desa seberang yang lumayan agak jauh, si Joko ini mempersuting seorang perempuan. Nikah lagi si Joko. Kebetulan si perempuan ini keluarganya agak berada. Memang keluarganya ini mau menerima lamaran si Joko karena memang finansial Joko bagus. Karena dipikirkan sama keluarganya si perempuan, derajatnya sama-sama hidup mapan. Lalu singkat cerita, istrinya pun hamil. Di usia 27 bulan mati. Lalu diadakan acara pemakaman, malamnya tahlilan. Dari pihak keluarga si perempuan ini masih kayaknya belum rela. Lalu mereka lapor ke polisi dan meminta diadakannya autopsi. Seperti biasa, kuburannya dibongkar lagi. Dibongkarnya kuburan dengan persetujuan warga sekitar juga, disaksikan orang-orang di situ. Kaget yang membongkar makam tersebut karena yang dikubur itu bukannya jasad si perempuan, tetapi berubah menjadi batang pisang, atau kalau orang Jawa bilang gedebok pisang. Dan keluarga dari pihak perempuan ini ada yang pingsan, ada yang teriak-teriak, semuanya heboh. Lalu tertuduhlah si Joko ini sebagai pelaku pesugihan. Tapi Joko nggak merasa memakai pesugihan apapun, karena dia juga nggak melakoni pesugihan seperti pada umumnya. Singkat cerita, Joko malam harinya tidak bisa tidur. Dia diteror sama suara-suara yang ya tidak jelas gambarnya. Ada kucing berantem di atas rumahnya, ada guduk-guduk di atas rumahnya, ada suara gelas pecah di dalam rumahnya. Dia bangun, tetapi nggak ada apa-apa di rumahnya tuh, barang-barangnya baik-baik saja. Setiap malam Joko mendengar suara-suara aneh di rumahnya, sampai anaknya ketakutan dan nggak mau tinggal di rumah itu lagi. Akhirnya anaknya lulus SD dan disekolahkan di pondok pesantren. Joko tinggal di rumah itu sendirian. Malamnya dia didatangi sesosok orang berbadan besar berwarna hijau gelap. Dia bilang gini, "Endi jatahku? Endi jatahku?" Joko bingung. Dia heran bukan kepalang, jatah apa lagi? Dia tidak merasa mempunyai perjanjian dengan siapapun, dengan makhluk apapun. Waktu Joko menengok anaknya yang ada di pesantren, kebetulan dia ketemu sama Pak Kiainya. Dia ngobrol panjang lebar sama Kiainya. Nah, Joko itu kerjanya apa ya? Terus selama ini kegiatannya apa aja? Joko juga bingung jawabnya. Dia ngawur seadanya. Dia nggak tahu kalau Pak Kiai ini punya indera keenam, karena Joko ini diikuti makhluk tinggi hijau besar. Ya, akhirnya semuanya berlalu. Joko pulang lagi ke rumahnya. Dia punya inisiatif mengembalikan uang yang biasa dia belanjakan dan kembali lagi uangnya itu ke tempat semula.
beberapa tahun yang lalu di sungai tempat dia merenung. Dilemparkannya tuh, diambil batu, diuntel-untel lagi, dilemparkan ke semak-semak dapuran pring sambil bilang, "Nyoh tak balik ke." Tidak ada apa ya, tidak ada negosiasi apapun. Joko berlalu pulang. Sampai rumah, uangnya itu ada di dompetnya lagi. Wah, dia balik lagi ke sungai, dia lempar lagi, dia pulang lagi, sampai berulang kali seperti itu. Pada akhirnya si makhluk tinggi gede hijau ini, dia datang ke rumah Joko yang kesekian kalinya. Mana jatah saya? Jatah saya babon angkrem mana? Joko dengan sudah kepepet gitu memberanikan diri untuk menjawab, "Ya besok tak belikan, tenang, besok tak antar ke sana." Joko ke pasar hewan beli ayam, dia minta ayam yang baru nengkremi telurnya ini loh. Wah, si pedagang-pedagang tuh curiga. Ada pedagang yang memang dia tahu gak gituan. Dia bilang, "Mas, ini yang kamu cari, tapi bukan yang dikarepke dia," gitu loh. Lalu Joko cuma, "Ya udah Pak, ini berapa Pak?" Gitu. Dibayar, bawa pulang. Bawa pulang dikasihkan ke tempat dia merenung biasanya itu. Sambil teriak, "Iki jatahmu, wes ya, orang ganggu aku meneh. Nggak mengganggu aku lagi, ini jatahmu." Itu waktu dia menyerahkan ubur rampenya itu ba'da maghrib. Si makhluk ini ngomong dari semak-semak dapuran pring itu, "Dudu kuwi sing tak karepke, bukan itu yang jadi keinginanku, tapi babon angkrem." Dia mumet lah, dia bingung. Lalu dia wes pokoknya ini gitu, dia nggak mau tahu. Dia pulang, lalu sampai kamar dia istirahat. Tiba-tiba dia dibanting di lantai. Nongol lah makhluk itu lagi, minta jatah. Joko bingung, dia udah menyanggupi permintaannya, masih ditagih. Wah, Joko langsung bingung, dia nggak tahu harus gimana. Kemanapun dia dikejar. Beruntungnya anak laki-lakinya seperti tidak dilibatkan sama si makhluk ini, tetap tenang aja di pondok pesantren, dia menimba ilmu di sana. Lalu dia ingat kata-katanya bapak penjual ayam yang di pasar hewan. Dia balik ke pasar hewan itu, dia jumpai bapak tua itu. Dia tanya, "Pak, ingat saya nggak?" Bapak tua itu langsung bilang, "Ya jelas ingat, wong kamu tuh belum bayar kok." "Loh Pak, saya tuh udah bayar loh Pak." Tetapi bapak tua tuh bilang, "Uang yang kamu bayarkan itu balik lagi ke sakumu. Berarti kamu kan belum bayar." Joko pucat, dia bingung kok bisa tahu. Lalu bapak ini bilang, mas, masuk. Masuklah dia ke rumah bapak itu, tepatnya di kiosnya. Dia bilang bapak itu, "Mas, ngunjuk rien, minum dulu." Disuguhilah ini teh hangat sih Joko ini. Joko nggak mau kalah, orang kaya kan dia, ngeluarin rokok. "Pak, rokok dulu." "Oh ya, makasih," bapaknya ngerokok. Mereka berdua ngobrol dengan titik temu cerita ini. "Mas, jenengan niku, Mas, kamu itu salah kaprah. Kamu ingat nggak, kamu berapa kali punya istri dan semuanya meninggal waktu hamil umur 7 bulan. Joko madeg, dia ingat
kejadian yang lampau-lampau. Dia jujur semua sama bapak itu. Tapi dia tuh masih nggak merasa kalau dia ada kewajiban yang belum dipenuhi selama memakai uang itu. Lalu bapaknya punya gagasan, ya, ide baru untuk Joko. Bukan mengembalikan uang, tapi menyerahkan uang itu kepada orang yang lebih mampu. Lalu si Joko ini ke pondok tempat anaknya menimba ilmu. Sebelumnya dia sudah berbincang banyak dengan bapak penjual ayam ini, pamitan, ya seperti biasa etika orang Jawa. Lalu dia ketemulah sama kiainya pondok yang tempat anaknya menimba ilmu. Dia jujur semuanya ke Pak Kiai. Lalu Pak Kiai bilang, uangnya dikembalikan saja nak. Dikasihkan uang 20.000 yang nggak pernah lecek, nggak pernah jadi halus, tetap sama bentuknya seperti awal dia nemu. Kembalikan. Uang itu gereng-gereng kayak auman harimau itu. Biar bapak yang simpan, ya nak Joko. Sudah itu Joko pasrah saja, udah. Kepepetnya dia nanti nggak bisa melaksanakan aktivitas jual beli yang tidak lazim ini, ya dia harus mencari kerja. Singkat cerita, nggak lama kemudian Joko jatuh sakit. Anaknya sebenarnya mau jenguk, tapi sama Joko dilarang. Dah, pokoknya anaknya suruh di pesantren aja, dipimpin Pak Kiai. Kiai datang ke rumah Joko ini. Dibukakan pintu sama si Joko. Kondisi Joko sudah longlet, balung sama kulit. Pak Kiai cuma bisa mendoakan sekenanya aja, karena kondisinya udah terlambat. Secara mekanis darah Joko ini sudah dihisap, energi darah itu sudah dihisap oleh makhluk hijau tadi, yang nantinya Joko adalah calon budaknya si makhluk ini. Pak Kiai udah bilang nanti begini begitulah, intinya seperti yang tak omongin tadi. Joko hanya bisa syahadat dan akhirnya Joko meninggal. Rumah yang dulu dikontraknya lalu dibelinya itu ya kosong sampai sekarang. Banyak warga yang mendapat teror arwah Joko ini supaya Joko minta didoakan, minta diselamatkan. Tapi apa daya, Pak Kiai yang hebat aja sudah angkat tangan, karena Joko sudah terlalu dalam, bahasa Jawanya kejeron. Jadi selama Joko menikah berulang kali dan istrinya meninggal itu, selama 7 hari istrinya itu meneror warga-warga di kampung. Tetapi nggak ada yang berani bilang, karena Joko orang kaya, takutnya nanti dikasuskan pencemaran nama baik lah dan sebagainya. Warga cuma diam, tidak berani ada yang bicara. Nah, kebetulan ini yang ngirim itu salah satu anaknya tetangga si Joko yang dulu pernah dengar cerita ini. Jadi untuk teman-teman semua, kalau ada yang mengiming-imingi atau kata lainnya menjanjikan sesuatu yang kalian tuh nggak ngerti sebenarnya, bahasa kiasan itu dipakai sama mereka. Jangan pernah buru-buru mengambil kesimpulan yes, karena buntutnya akan panjang. Apapun masalahmu, masalah
finansial terutama. Jangan buru-buru mengambil kesimpulan untuk mencari pesugihan atau sambat sama yang memberikan instan. Kalau kamu sambat sama ya nggak kelihatan tapi caranya nggak instan, ya nggak apa-apa. Mereka kadang-kadang baik membantu dengan cara tidak langsung. Kalau yang langsung-langsung itu biasanya serem. Ini cerita si Joko ini bisa dijadikan pengiling-iling buat teman-teman semua. Di tanah Jawa ini nggak cuma kalian yang tinggal yang kelihatan yang bentuknya 3D ini, tapi yang lain tuh banyak. Halo teman-teman, gimana tadi ceritanya tentang seorang bapak yang namanya Joko tadi, dengan pengalaman yang luar biasa yang nggak bisa ditiru sama orang lain. Dan jangan, kalau teman-teman punya cerita yang seru, nggak harus horor, bisa kirim ke nomor di bawah ini. Nanti tak bikinin cerita kayak gini bisa, atau dibacakan aja supaya kelihatan originalnya bisa, atau teman-teman nanti WA saya cerita pakai voice note bisa, nanti biar teman-teman punya ada suaranya sendiri dan memperingan pekerjaan saya tentunya yang itu. Oke, kalau gitu saya undur diri dulu di tentang perjalanan. Ketemu besok lagi. Ciao.